Sementara itu pemirsa tidak hanya berkunjung ke kantor pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dalam Pekan Informasi Pembangunan kali ini, Pemkab Badung langsung menyasar Jakabaring Sport City Palembang. Kunjungan lapangan ini untuk melihat langsung struktur bangunan, fasilitas hingga tata kelola Stadion Gelora Sriwijaya yang berskala internasional ini. Kunjungan dipimpin langsung Wakil Bupati Badung Iketus Suyasa, turut mendampingi Asisten Pemerintah dan Kesra IBA Yoga Segara, Kepala Dinas PUPR Badung IB Surya Swamba, Kabak Humas Etda Badung Putu Ngurah Thomas Yuniarta, sejumlah pimpinan OPD terkait serta sejumlah awak media. Didampingi Sekretaris Perusahaan PT Jakabaring Sport City Mirza Zulkarnain, Wabub Suyasa berkeliling melihat venue yang tersedia, serta memusatkan kunjungan ke stadion yang menjadi fokus penggalian informasi. Wabub Suyasa mengatakan, kunjungan langsung ke Stadion Gelora Sriwijaya sebagai upaya memantapkan rencana pembangunan Gor Mengwi pada tahun 2020 nanti. Direncanakan renovasi Gor Mengwi dengan luasan wilayah 4 hektar ini tidak hanya untuk sarana olahraga masyarakat, namun juga dijadikan sebagai objek wisata atau sport tourism. Dalam pembangunan nanti juga ada standarnya, baik itu standar PSSI, FIFA, ataupun lainnya. Itu akan disesuaikan dengan luas lahan yang dimiliki, dilihat dari luas lapangan yang dimiliki, dan akan mengacu pada FIFA. Beberapa hal yang dipelajari dalam kunjungan tersebut mulai dari klarifikasi rumput yang digunakan, pola penanaman hingga perawatan. Demikian juga dari pengelolaan sarana, dari model drainase sehingga saat hujan tidak becek. Selanjutnya, upaya penyiraman lapangan yang luas saat kemarau, termasuk kapasitas penonton yang akan disesuaikan dengan luasan lahan yang dimiliki Pemkab Badung. Kemudian dibutuhkan ruang-ruang atau fasilitas lainnya yang harus dimiliki, juga menjadi perhatian serta upaya-upaya penyelamatan yang bersifat darurat. Yang paling penting, tata kelola juga diperhatikan, karena maintenance lapangan yang luas ini bukanlah hal yang mudah. Pada tahun 2020 kita akan membangun stadion yang ada di merevitalisasi dari stadion yang ada di Mengwi, ya stadion Mengwinya. Nah kali ini kita melihat Stadion Jakabaring karena kita ingin untuk mematangkan perencanaan-perencanaan yang menyangkut teknis dari pembangunan stadion ini. Ya karena membangun stadion ini juga ada standar, baik itu standar yang dari PSSI, ada standar dari AFC, dan juga ada standar dari FIFA. Dan nanti kita akan sesuaikan dengan kondisi di lapangan karena sangat bergantung kepada kapasitas luasan lahan yang kita miliki 4 hektar nantinya di Mengwi, sehingga demikian standar apa yang bisa kita penuhi untuk sesuai dengan luasan itu. Namun demikian dari luasan lapangan nanti tentu kita akan mengacu pada luasan yang diatur oleh FIFA dan kemudian dia dukung dari bangunan teknis yang lainnya. Sekretaris Perusahaan PT Jakabaring Sport City, Mirza Zulkarnain menjelaskan berbagai fasilitas dan tata kelola yang dilakukan di Jakabaring Sport City. Dalam hal tata kelola, Mirza menyampaikan pihaknya didukung oleh 200 orang tenaga kerja. Sementara dari segi operasional, Jakabaring Sport City menghabiskan biaya sekitar 2 miliar per bulan. Asian Games kami untuk mewujudkan ini tidak hanya untuk olahraga tetapi juga untuk tourism. Seperti apa Pak yang sudah berjalan? Yang sudah berjalan pastinya untuk wisata lingkungan ya. Jadi kita harus mengelola ini secara ramah lingkungan. Kemudian emang alamnya juga. Jadi kalau di Bali itu ada sunrise sunset kita juga punya. Kita punya danau itu. Besok coba deh nih jam 6 kurang pagi-pagi sunrise-nya nggak kalah tuh sama yang di Bali ya. Selain untuk event-event olahraga, Jakabaring juga digunakan sebagai penyelenggaraan acara besar lainnya, salah satunya konser musik. Di samping itu, Sport City ini juga dibuka untuk wisatawan yang ingin melihat berbagai venue serta fasilitas yang dimiliki. Kedepannya, berbagai fasilitas yang mendukung pariwisata juga akan dibangun di tempat ini, seperti air mancur, olahraga, dan sebagainya. Saputra, Bali TV.